Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Liza Mulyani, NPM 191705128 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemenuhan nilai untuk UAS mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma atau DAA. Nah, berikut inilah tabel of content untuk materi-materi yang akan saya jelaskan sebagai ringkasan atau poin-poinnya saja. Di sini ada 7 materi. Yang pertama ada Big O notation atau notasi Big O dan juga time complexity. Untuk materi kedua ada recurrence dan master theorem. Untuk yang ketiga ada divide and conquer. Nanti divide and conquer ini akan dibagi menjadi dua part. Yang part pertama emang dia menjelaskan divide and conquer saja. Lalu yang untuk part keduanya akan dijelaskan tentang integer multiplication dan juga matrix multiplication. Lalu selanjutnya ada dynamic programming, graph dan juga complexity theory. Lanjut akan saya jelaskan yang pertama yaitu Big O notation dan juga time complexity. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang notasi Big O dan juga time complexity. Time complexity adalah ukuran seberapa banyak komputasi yang dibutuhkan algoritma tersebut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi itu ada 3, ada jumlah masukan, ada waktu, dan juga ruang memori yang dibutuhkan algoritma tersebut. Nah, biasanya kompleksitas algoritma ini dinyatakan secara asimptotik dengan notasi Big O. Jadi, beginilah gambaran besarnya untuk hubungan notasi Big O dan juga time complexity. Lanjut aja, di sini ada contoh untuk yang linear, ada banyak kayak konstanta, ada konstan maksudnya, logaritmik dan juga kuadratik selanjutnya. Yaitu tentang penulisannya aja gitu. Nanti di sini cara bacanya adalah Big O1, Big O(n), Big O(n) kuadrat gitu ya. Nah, di sini untuk yang nilai 1 disebut constant time. Kalau yang n itu linear, n kuadrat adalah quadratic time, lalu n pangkat 3 adalah cubic time. Nah, di sini untuk cara mencari Big O dari time complexity. Misalnya di sini ada AN plus B. Kita hanya mengambil yang N aja tanpa kita mengambil koefisiennya. Jadi koefisiennya diabaikan. Lalu di sini ada N kuadrat juga N, kita ngambil yang paling besar N kuadratnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada kalau kita ingin membandingkan ada dua fungsi, kita hanya melihat dari kita bisa juga melihat dari time complexity. Nah, apa sih yang mempengaruhi time complexity? Kan seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang memori dan juga kode complexity-nya atau kompleksitas dari kodenya gitu ya. Nah, di sini ada contoh untuk perhitungannya, ada 3 kode di sini. Yang pertama adalah yang untuk nilainya konstan Big O-nya, atau dia nilai 1 ya. Big O sama dengan 1. Yang kedua adalah Big O sama dengan N. Lalu yang ketiga adalah Big O sama dengan N kuadrat gitu ya. Nah, di sini kenapa dia 1? Karena dia nilai konstan di sini seperti total sama dengan 0, return total sama dengan return total itu untuk yang Big O1, lalu di sini total sama dengan 0 juga Big O1. Karena dia konstanta jadi dia tetap gitu. Nah, selanjutnya adalah yang untuk yang N, di sini karena ada looping. Di dalam looping nilainya kan Big O1, ini bisa dikalikan kalau di dalam perhitungannya. Tapi tetap aja kita ngambil yang paling besar. Sama juga kasusnya dengan yang N kuadrat ini. Kenapa dia N kuadrat? Karena dia ada 2 looping. Karena kan dia ada 2 array gitu ya. Ada 2 looping seperti itu. Nah, sini untuk grafiknya ada yang Big O1, log N, dan seterusnya ya. Nah, di sini juga dia bisa mengkombinasikan dua big O notation gitu ya. Misalnya di sini big O n log n seperti itu. Nah, di sini untuk yang penjabaran lebih rinci aja. Yang ini untuk urutannya bisa lihat dari sebelumnya juga. Nah, ini ada algoritma yang untuk best case, average case, dan worst case. Walaupun nggak terlalu dibahas, tapi intinya sama. Tapi kita bisa lebih sering digunakan average case ke rata-rata, lalu best case untuk kasus-kasus terbaik gitu ya. Di sini ada bubble sort untuk n kuadrat, merge sort n log n, dan juga quick sort sama ya. Ada radius sort n, selection sort, dan insertion sort itu sama n kuadrat seperti itu. Ini worst case, average case, yang ini hanya mengambil dari tabel dan juga yang spektrum ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang recurrence dan juga master theorem. Jika kita ingin menghitung suatu proses waktu untuk sorting dengan rekursif, maka salah satu metode paling praktis adalah menggunakan master theorem. Nah, rekursif itu sendiri adalah sebuah prosedur fungsi yang di dalamnya memanggil fungsi itu lagi. Nah, master theorem ini digunakan untuk mencari Big O atau TO pada proses waktu Tn gitu ya. Nah, di sini ada basic step dan juga recursive step. Lanjut aja, di sini langsung ke contoh. Ada yang contoh untuk recursive function, lalu ada Fibonacci. Nah, di sini untuk recursive function terlebih dahulu ya, misalnya dia f0 sama dengan 3. Nah, di sini di bawahnya fn plus 1 sama dengan 2fn plus 3. 2fn plus 3, ingat ya di sini. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa f0 sama dengan 3, f1 sama dengan 2,
0 plus 3. Nah, berarti kita bisa menemukan hasil 9. Misalnya kita F4 ya, berarti 2F3 plus 3, berarti 2 kali 45. Jadi hasilnya ditambah 3 ya. Hasilnya 93. Baik, selanjutnya. Di sini misal ada AN sama dengan R pangkat N. Nah, kita masukkan contoh misalnya N sama dengan 3. Maka A3 sama dengan R pangkat 3. Jadi dia ngikutin angka 3 ini ya. Nah, lalu di sini kita bisa menemukan pola seperti itu ya. Di sini AN plus 1 sama dengan R kali AN. N, di mana N-nya adalah 01 seterusnya. Nah, selanjutnya untuk contoh Fibonacci. Misalnya di sini ada populasi rabbit gitu ya, atau kelinci di dalam satu pulau. Nah, di sini misalnya bulan ke-0 dia ada satu pasang, nanti bulan kedua ada bulan ke-0 satu pasang, bulan ke-1 satu pasang karena dia belum melahirkan misalnya ya. Bulan kedua nanti dia jadi 2 pasang dan seterusnya. Nah, di sini untuk Fibonacci sendiri ada pseudocode seperti ini. Kita fokus ke N-1 dan juga N-2-nya di bagian sini ya. Bagi returnnya. Nah, kan sama seperti yang di sini ya, Fn sama dengan N-1, N-2. Nah, kita bisa lihat kalau F0 tetap 0, F1 tetap 1. Ketika dia F2, berarti kan 2 dikurang 1 dia 1. 2 dikurang 2 kan 0, seperti itu. Sama dengan kasus dengan F6 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk recurrent solution itu ada yang substitution dan juga recursive. Lalu ada master theorem, tapi kita akan fokus ke master theorem aja. Di sini kan ada Tn, At, N per B plus Fn. Kita fokus ke A, B, sama Fn-nya untuk nanti kita mengerjakan soal. Di sini ada syaratnya, misalnya A lebih besar dari 1, B lebih besar dari 1, dan juga Fn. Nah, di sini ada 3 kasus, contoh kasusnya. Jika bentuknya seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini Big O-nya. Nah, kita bisa lihat nanti patokannya adalah ini ya. Lanjut langsung contoh soalnya. Di sini misalnya dia Tn sama dengan 7 Tn per 2 N kuadrat. Nah, di sini kan Fn-nya N kuadrat, B-nya adalah 2, A-nya adalah 7, seperti ini ya. Nah, N kuadrat ini kan dari Fn ya. Ternyata dia N kuadratnya kurang dari sama dengan Cn 2 pangkat 803 ini. Nah, E ini adalah epsilon ya. Maka dia akan diambil Big O-nya N log 27. Seterusnya juga tetap sama dia. Di sini dia misalnya N pangkat 3 lebih besar daripada C ini konstanta ya, N 0,63 tentunya. Jadinya di sini diambil Big O-nya adalah N pangkat 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu divide and conquer. Divide and conquer itu sendiri adalah metode pemecahan masalah yang bekerja dengan membagi masalah menjadi beberapa masalah yang lebih kecil, lalu kemudian dipecahkan secara independen, lalu digabungkan solusi dari masing-masing masalah tersebut. Nah, di sebelah sini ada pseudocode untuk function solution-nya. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan step-step dari divide and conquer. Yang pertama, divide. Divide adalah membagi masalah menjadi beberapa masalah kecil. Lalu yang kedua adalah conquer, memecahkan masalahnya secara rekursif. Lalu yang ketiga adalah combine, menggabungkan solusi yang tadi telah dipecah gitu ya. Nah, selanjutnya master theorem yang ada di divide and conquer. Hampir mirip sama master theorem sebelumnya, hanya perbedaannya di bagian Big O N pangkat K. Nah, ini K-nya adalah combine complexity. Lalu untuk A-nya adalah subproblem yang akan diproses. Lalu yang B adalah subproblem per step-nya itu ada berapa gitu ya. Yang ini problem divided into how many subproblem step-step. Lalu di sini ada master theorem yang kedua, yaitu untuk divide and conquer tetap. Lalu di sini kita fokus ke bagian A, ada syarat-syaratnya. Di sini ada 3, ada A lebih besar daripada B pangkat K, ada A sama dengan langsung, lalu ada A kurang dari. Nah, di sini untuk hasilnya, untuk Big O-nya gitu ya, ada N log BA, lalu ada N pangkat K log N, lalu ada Big O N pangkat K. Lanjut ini, salah satu penggunaan divide and conquer adalah merge search. Nanti ada binary search, lalu ada maksimum minimum, dan lain-lain. Lalu sini ada merge search, yaitu ide utamanya yaitu perhitungan total yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu membagikan keseluruhan list menjadi komponen kecil, lalu kemudian mengurutkan komponen tersebut dan menggabungkannya kembali menjadi list yang lebih besar gitu ya. Nah, di sini contohnya ada divide. Divide dia consisting n per 2, berarti kan dibagi menjadi dua elemen gitu ya. Conquer di sini adalah ordering the two subsequence recursively using merge search, jadi dikerjakan menggunakan merge search gitu ya. Terus sini ada combine, ini berarti hasil akhirnya gitu, ini yang data urut gitu ya. Terus sini ada merge search-nya untuk perhitungan TN-nya. Yang A ini, nilai A itu subproblem yang akan diproses, itu berarti ada 2. Subproblem to be processed gitu kan. Lalu yang B itu adalah nilai problem divide into how many subproblem each step. Per step ini ada berapa yang diproses gitu kan, ada 2. Lalu K ada combine complexity. Jadi ada 1 ya di sini ya.
Lalu A-nya 2, B pangkat K-nya sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. A berarti nilai A sama dengan B pangkat K. Jadi di sini K-nya dimasukin ke dalam rumus dong. K-nya sama dengan 1. Lalu sini N pangkat 1 berarti N log N gitu ya. Hasil big O-nya. Lalu di sini ada binary search, itu adalah pencarian pada array list dengan elemen terurut yang dilakukan dengan memotong array menjadi 2 bagian secara terus-menerus hingga akan ditemukan nilai yang kita cari gitu ya. Nah, di sini nama lainnya ada banyak ya, ada 3 ini, ada half interval search dan lain-lain. Lalu untuk perhitungannya, untuk nilai A adalah subproblem to be processed, berarti ada 1 di sini ya. Lalu subproblem yang problem divide into how many subproblem is step-stepnya berapa, berarti ada 2. Lalu yang K ini adalah combine complexity-nya 0 gitu ya. Berarti kita masukkan ke dalam rumusnya sini untuk dia menggunakan N pangkat K log N, sedangkan K tadi nilainya adalah 0 gitu ya. Di sini kan A sama dengan B pangkat K. Jadi nilai akhirnya untuk big O-nya log N gitu ya. Lanjut, sini adalah maksimum minimum. Untuk A-nya adalah 2, nilainya untuk B-nya 2, combine complexity 0. Baru di sini hasil akhirnya adalah big O N, karena dia A-nya di sini lebih besar dari itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu divide and conquer part 2, yaitu di sini mengenai integer multiplication dan juga math multiplication, tetapi di sini akan saya jelaskan lebih detail mungkin untuk math multiplication-nya. Ini untuk integer multiplication ada 2, ada addition dan juga multiplication. Untuk addition ini untuk penjumlahan biasa, dia big O bernilai n. Lalu untuk multiplication ini big O-nya bernilai n kuadrat gitu ya, perkalian kalau multiplication, kalau addition penjumlahan. Lalu di sini ada math multiplication, terdapat determine C sama dengan A kali B, berarti math A dan B itu n kali n size gitu ya. Jadi algoritma kompleksiti atau kompleksitasnya itu big O n pangkat 3. Selanjutnya di sini ada DNC atau divide and conquer teknik di sini ya. Di sini ada yang matriks, lalu ada perkalian biasa gitu. Di sini untuk yang matriks, dia pertama dibagi menjadi 4 matriks gitu, dimana masing-masing itu ukurannya lah n per 2 dikali n per 2 gitu. Ini ya. Lalu dikalikan conquer-nya, dikalikan 8 matriks secara rekursif gitu. Lalu yang ketiga yaitu dia mengcombine atau menggabungkan hasilnya gitu dengan 4 addition operation atau 4 penjumlahan gitu ya. Lalu di sini untuk TN ya, berarti dia bernilai n pangkat 3. Lalu di sini untuk yang selanjutnya dia perkalian seperti ini, dia dibagi menjadi 4 partisi. Misalnya di sini 1 2 3 itu W, X itu 4 5 6 dan selanjutnya dan seterusnya ya. 1 2 3 4 gitu dibagi 4. Baru nanti dia mengalihkan 4 numbers tersebut gitu. Lalu yang terakhir dia akan dijumlahkan keseluruhannya untuk menentukan final resultnya. Nah, di sini untuk TN ya, kompleksitasnya adalah bernilai big O n log 2 3 ini ya. Selanjutnya adalah Karatseba approach. Di sini hampir mirip ya sama yang sebelumnya, dia perkalian seperti ini dibagi menjadi 4 partisi seperti itu kan. Lalu dia dikalikan masing-masing ini ya, multiply kan berarti dikalikan, baru dia disubtract kan. Lalu nanti dijumlahkan bagian terakhirnya. Lalu di sini untuk yang nilai PQR-nya di bagian sini ya, PQR. Untuk perhitungan mempermudah gitu. Lalu di sini untuk perhitungan time complexity-nya berarti dia big O bernilai n log 23 gitu ya. Nah, berarti dia mendekati ya n pangkat 1, sekian gitu. Dia hampir mirip ya sama yang ini. 23 ini kan. Oke, selanjutnya adalah Streisand method. Streisand method ini dia perkalian untuk 2 matriks gini ya. Misalnya dia ini ada matriks C, ada A sama B. Dimana dia untuk recursive calls-nya dia 7TN per 2, lalu ini untuk addition-nya big O n kuadrat. Nanti jadinya dia untuk time complexity-nya bernilai big O n 2, sekian gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin di sini ya. Nah, di sini ada matriks C, A, dan B, di mana ini pembacaannya sama seperti sebelum ini, adalah baris dan kolom, baris kolom gitu kan. Misalnya ini baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, seperti itu. Ini untuk pencarian P-nya, P1 sampai P7, lalu ini untuk pencarian C-nya, dia berarti kita harus mencari P terlebih dahulu, dan ini rumusnya gitu ya. Nah, di sini total ada 7 multiplication juga 8 addition atau subtraction gitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya yaitu tentang dynamic programming. Di sini suatu teknik yang mirip dengan DNC, tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah menjadi submasalah, kemudian solusi dari submasalah tersebut disatukan gitu ya. Nah, jika teknik DNC ini generalisasinya adalah independen pada submasalah, sedangkan teknik DP atau dynamic programming generalisasinya adalah dependent pada submasalah.
Nah, submasalah pada teknik DP saling tergantung satu sama lain, sehingga dalam artian submasalah pada teknik DP saling mengerti solusi dari submasalah yang lainnya. Jadi, apapun solusi yang optimal tidak masalah. Nah, ini ada juga karakteristik dari optimization problem. Pertama ada fungsi objektif, kedua ada kendala, ada solusi yang layak, dan juga solusi optimal. Selanjutnya adalah step of DP atau step dari dynamic programming. Yang pertama ada mengkarakteristik struktur solusi optimal, lalu ada mendefinisikan nilai solusi optimal secara rekursif, lalu menghitung nilai solusi optimal secara bottom up, lalu menghitung solusi optimal dari informasi yang dihitung atau disimpan. Nah, dynamic programming ini bisa untuk menyelesaikan permasalahan optimasi pada MCM atau matrix chain multiplication ya. Lanjut di sini untuk MCM, fungsi MCM itu sendiri adalah yang pertama ada objective function, yaitu mencari nilai optimal untuk perkalian antar matriks. Yang kedua ada feasible solution, berbagai syarat sembarang untuk dapat mengalihkan matriks tersebut. Yang ketiga ada optimal solution, yaitu jumlah perkalian paling sedikit agar bisa menghasilkan perkalian antar matriks. Nah, di sini ada algoritmanya, misalnya dia ada diberikan A1 sampai AN, nanti compute produknya A1 kali A2 sampai AN gitu ya. Nah, di sini ada dua matriks, ada A, ada B, di mana dia tuh ada P, Q, dan Q, R. Nanti dia setelah di-compute, nanti ada matriks C di sini, P, R. Nanti ada perkalian di sini multiplication-nya P, Q, R gitu ya. Ada looping di sini 3 kali. Nah, di dalam looping nanti ada ini ya. Nah, pada dasar kalau perkalian matriks itu kan harus ada, misalnya ini baris dan kolom ya. Ini kolom, ini kan baris, ini kolom. Berarti ini kolom A harus sama dengan baris baris B gitu. Nah, maka di sini kan harus sama nih B sama B. Ini C sama C kan sama ya. B sama B yang di sini. Maka kesimpulannya dia di sini A kali C gitu. Nah, contoh langsung di sini misalnya A 10,100. Ini kan ada 100 juga nih. Lalu di sini C-nya ada 5, ini ada 5 yang di B. Maka dia bisa dikalikan seperti itu. Nah, di sini untuk caranya dia intuitive brute force solution, dia menghitung jumlah tanda kurung dengan memeriksa semua kemungkinan tanda kurung. Misalkan Pn menyatakan jumlah kurung alternatif dari barisan n matriks. Misalnya di sini ada Pn ya. Untuk n sama dengan 1 dia langsung 1. Kalau dia n lebih besar daripada 2, dia menjalankan yang ini. Seperti yang contoh dia n sama dengan 6, maka dijalankan yang ini gitu. Di sini PK kali Pn min K gitu. Di sini ada contoh untuk pseudocode untuk algoritma matrix MCM atau matrix chain multiplication menggunakan rekursif. Lalu di sini untuk MCM dynamic programming step ya. Kalau yang dynamic programming step dia step lebih banyak gitu daripada yang ini. Terus sini ada optimal subtract varies into ways. Misalnya dia ada subproblem juga choice. Kalau subproblem itu berapa banyak sih subproblem di dalam MCM. Nah, di sini ada ada dua subproblem di sini. Kalau choice-nya ada I sampai dengan J choice gitu kan. Nah, di sini runtime. Kalau runtime di sini pada MCM dia ini overall berarti subproblem dikali dengan choice. Kalau subproblemnya kan ada big O n kuadrat. Kalau misalnya choice-nya n kan, maka big O-nya n pangkat 3. Nah, di sini untuk cost-nya sendiri yaitu P I min 1, PK dan juga PJ. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi graph. Graph adalah kumpulan dari titik atau node di mana garis di mana pasangan-pasangan titik node itu dihubungkan dengan segmen garis. Nah, garis itu disebut dengan edge dan juga simpulnya atau node itu disebut dengan vertex. Makanya dia graph itu dari vertex juga edge. Maka di simbolnya tuh V dan E gitu ya. Lalu di sini ada graph itu ada direct dan indirect. Kalau direct itu ada arahnya, kalau indirect itu tidak ada arahnya seperti yang digambar ini ya. Baru di sini ada unweighted, ada juga weighted gitu kan. Baiklah, selanjutnya di sini ada 4 jenis ya, ada path, tree, cycle, dan juga spanning tree. Kalau path itu seperti ini dia. Misalnya path of length 4, misalnya I, C, F, G, H gitu kan. Path of length 1 berarti A, B gini. Terus kan di sini ada tree, dia nggak ada cycle-nya. Dia terhubung tapi nggak ada cycle. Nah, kalau misalnya cycle ini, misalnya gini dari I, C, F, G, I gitu kan. Ini adalah cycle. Kalau ini adalah contoh untuk spanning tree. Lanjut di sini untuk lanjutan spanning tree ya. Spanning tree itu adalah graph yang diperoleh dengan memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graph awal tanpa mengurangi jumlah simpulnya. Misalnya di sini ada 4 simpul kan. Nah, dia tanpa mengurangi bisa jadi T1, T2, T3 dari yang G1 ini ya.
Nah, minimum spanning tree itu ini ya, ada problem instance-nya, ada visible solution-nya, ini spanning tree dulu, objective function, misalnya di sini ada CT, di mana anggota CE, dia tuh with CE, berarti ini H-nya ya, is the cause of HE gitu kan. Di sini ada optimal solution-nya, berarti minimum spanning tree. Ini untuk solving MST, with greedy based algorithm berarti ada kruskal dan juga prim. Enak langsung itu dari contohnya. Nah, di sini ada kruskal dan juga prim algorithm. Kalau kruskal itu penjelasannya harus diurutkan dulu berdasarkan dari sisi dengan bobot terkecil ke besar. Nah, selanjutnya penentuan sisi yang terpilih didasarkan pada urutan bobot tersebut. Nah, sisi dengan bobot sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih secara sembarang dengan syarat tidak terjadi sirkuit di antara sisi yang dipilih tersebut. Ini kan soalnya bisa juga pada pengerjaan kruskal algorithm bisa berbeda dengan prim. Kalau ini kebetulan dia sama ya bentuknya gitu. Nah, ini adalah perbedaannya. Terus ini untuk kalau graph coloring mudahnya adalah semisal ini adalah contoh soalnya. Nah, dia ingin diberikan warna. Nah, dia nggak boleh sama warnanya. Kalau ini hijau, ini harus biru atau yang lainnya. Nah, di sini kita menggunakan 6 warna. Ternyata dia ada optimalnya, dia menggunakan 4 warna aja gitu ya. Di sini hijau, biru, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompleksiti teori, di mana di sini dibagi menjadi P dan juga NP. Kalau P itu adalah polynomial time algorithm, yaitu algoritma yang kompleksitas waktunya kasus terburuknya dibatasi oleh fungsi polinom dari ukuran masukannya. Misalnya Tn sama dengan big O Pn. Pn itu adalah polinomial dari n gitu ya. Di sini ada persoalan sorting, searching, dan juga matrix. Nah, di luar itu dinamakan non-polynomial time algoritma, makanya dia NP gitu ya. Contohnya TSP, integer knapsack, problem, graph coloring, dan lain-lain. Nah, di sini dikaitkan dengan musim Turing, misal dia ada solvable dan juga unsolvable gitu, yang bisa dipecahkan atau yang tidak bisa dipecahkan gitu ya. Kalau solvable problem itu ada traceable dan juga intraceable. Nah, ini ada p-problem, kita lihat di sini, p-problem adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma yang kebutuhan waktu polinom. Kalau NP-problem di sini, dia yang diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Seperti itu ya. Nah, di sini ada NP complete problem atau NPC gitu kan. Dikatakan NPC, suatu X dikatakan NPC jika X termasuk dalam kasus NP juga, yaitu setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi dalam waktu polinom menjadi X, NPC, PNP gitu. Nah, ini contohnya PNP, NPC, dan juga NP. Nah, di sini misalnya ada P1 sampai P4, ya ini adalah suatu persoalan ya, dia NPC yang terpilih. Terbentuklah X gitu ya. Dimana X itu mungkin dia dikatakan NPC gitu. Nah, untuk menunjukkan bahwa X adalah NPC, caranya adalah menunjukkan bahwa X adalah anggota dari NP, X-nya adalah NP, pilih instance Y dari sembarang personal NPC ditunjukkan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan mereduksi Y menjadi instan persoalan X gitu ya. Di sini ada perbedaannya, misalnya kalau misalnya polynomial time itu atau P ya, easy to solve, juga easy to verify, contohnya GCD dan juga sorting dan lain-lain. Kalau non-deterministic, contohnya adalah Jigsaw dan juga Mario dan lain-lainnya. Nah, di sini ada contoh cycle-nya gitu ya. Contoh circle-nya, sorry. Ada P, NP, dan juga X time, X space gitu kan. Nah, di sini untuk contoh penggunaannya, misalnya untuk pada kriptografi, enkripsi, lalu ada protein structure gitu. Nah, di sini ada contoh NP complete S80 ya, ada Jigsaw, ada Sudoku, ada Candy Crush, Mario, graph coloring, dan lain-lain. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.